Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sebagai orang percaya, katong patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Karena kasih-Nya bagi beta di Bapak Ibu Saudara, sehingga katong masih ada di saat ini tanpa kurang satu apapun. Katong juga sebagai orang percaya, dalam pekan kemarin katong sudah boleh merayakan perayaan Paskah. Walaupun beberapa tahun terakhir ini katong melakukan perayaan Paskah itu dengan suasana pandemi. Tetapi itu tidak menjatuhkan katong punya semangat untuk tetap merayakan Paskah. Dan ditujukan dengan adanya arak-arakan obor dalam merayakan Paskah, sehingga itu membuat katong sebagai orang percaya merasa bahagia, merasa bangga karena Yesus itu sudah bangkit dan mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari tahun ke tahun Paskah katong rayakan untuk memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kebangkitannya ingin menunjukkan bahwa Ia itu tidak terbelenggu oleh kuasa maut, melainkan Ia hidup dan bangkit untuk menyelamatkan beta dan Bapak Ibu Saudara serta alam ciptaan dari kuasa dosa dan penghukuman kekal. Dan juga kebangkitan Kristus tidak hanya identik dengan batu terguling ataupun kubur yang kosong, tetapi kebangkitan Kristus itu ditandai dengan penampakan Tuhan selama 40 hari. Dan salah satu penampakan Yesus adalah kepada Thomas yang disebut sebagai Didimus dalam teks bacaan. Injil Yohanes ini dia menceritakan tentang kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang disebut Didimus, yang adalah seorang dari murid Yesus. Dan kalau punya teks bacaan di saat ini Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Dan beta rasa teks ini atau cerita ini susah asing para kata semua. Apalagi dalam perayaan Paskah kemarin, teks ini sering dibawa dalam bentuk drama. Dan juga bagi para pengasuh, teks ini sering diceritakan bagi anak-anak SMTPI. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika harus mempercayai sesuatu hal, apakah katong ini tergolong sebagai tipe orang yang percaya dulu baru melihat, ataukah katong ini tipe orang yang melihat dengan bukti kuat baru bisa percaya? Memang ada beberapa orang yang sebelum melihat lalu percaya, tetapi ada orang juga yang harus membutuhkan bukti yang kuat dan akurat untuk mempercayai sesuatu hal atau kenyataan. Bapak Ibu Saudara anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya 29, beta mencoba membaginya dalam dua bagian besar. Bagian yang pertama itu ada pada ayatnya ke-24 hingga ayatnya ke-25. Bagian ini menceritakan tentang penampakan Yesus kepada para murid tanpa adanya kehadiran Thomas. Injil Yohanes memang tidak menjelaskan secara detail alasan kenapa Thomas tidak berada bersama-sama dengan para murid pada saat penampakan Yesus. Tetapi saat Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk pertama kalinya, itu tanpa kehadiran Thomas. Dan saat Thomas kembali bersama-sama dengan para murid itu mencoba untuk menyampaikan hal yang baru mereka lihat, yaitu Yesus yang bangkit. Saat para murid menyampaikan kesaksian mereka terhadap
menampakkan terhadap Yesus itu membuat Thomas itu dia percaya. Dan hal itu membuat bahwa Thomas itu dia harus membutuhkan bukti yang kuat, yang akurat, agar dapat mempercayai kesaksian yang disampaikan oleh para murid. Padahal kesaksian yang disampaikan oleh para murid itu sungguh-sungguh terjadi, dan itu merupakan bukti iman dari para murid akan kebangkitan Yesus. Karena Thomas tidak percaya, makanya Thomas dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Terdapat pada ayat yang ke-25. Ungkapan Thomas ini membuktikan bahwa Thomas itu dia adalah seorang pribadi yang ingin mendapatkan bukti dulu baru bisa percaya terhadap perkataan-perkataan para murid tersebut. Padahal para murid itu sudah dengan tegas mengatakan, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Itu keyakinan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kebangkitan Kristus. Tetapi itu membuat Thomas tidak percaya, melainkan Thomas harus membuktikan bukti yang kuat agar dapat mempercayai pengakuan dari para murid tersebut. Itu pada ayat yang ke-25. Dari pengakuan Petrus ini menggambarkan, dari pengakuan Thomas itu menggambarkan pribadinya sebagai seseorang yang harus mempercayai sesuatu itu dengan adanya bukti. Injil Yohanes itu dia memberikan gambaran bahwa Thomas itu dia adalah seseorang yang pernah bersama-sama dengan Yesus, menjadi rekan pelayan Yesus, dan menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, termasuk membangkitkan orang mati. Itu menjadi bukti yang kuat. Tetapi dari pengakuan Thomas menggambarkan bahwa ia tidak percaya akan ungkapan dari para murid. Padahal saat sebelum Yesus mati, itu Yesus sudah mengatakan kepada para murid termasuk Thomas bahwa ia akan pergi ke Yerusalem, ia akan menderita, sengsara, dan bahkan mati, dan bangkit pada hari ketiga. Itu merupakan pengakuan yang disampaikan sendiri oleh Yesus kepada para murid, termasuk Thomas pada saat itu. Tetapi karena sikap ego dari Thomas, ketidakpercayaannya hanya karena dia tidak hadir saat penampakan Yesus, itu membuat bahwa dia tidak percaya dengan ungkapan para murid sebelum dia melihat bukti yang kuat untuk mempercayai Yesus yang bangkit. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua yaitu pada ayatnya yang ke-26 hingga ayat yang ke-29. Bagian ini masih berkisah tentang penampakan Yesus. Tetapi penampakan ini merupakan penampakan kedua setelah 8 hari Yesus melakukan penampakan pertama. Dan penampakan ini yang Yesus lakukan kepada para murid itu pun termasuk Thomas dalam teks bacaan atau saat ini. Saat itu sebelum Yesus menampakkan diri kepada para murid itu belum merasa takut. Ditandai dengan dia menutup semua pintu-pintu rumah karena dia merasa takut. Alasan dia merasa takut karena Yesus yang dia anggap sebagai guru dan nabi itu sudah mati oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan tindakan itu membuat sampai Yesus harus pergi meninggalkan para murid, dan itu membuat para murid menjadi rasa takut dan gelisah. Saat para murid dalam ketakutan, tiba-tiba Yesus datang untuk kedua kalinya menampakkan diri kepada mereka. Dan saat penampakan Yesus pun berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ungkapan tersebut memberikan kekuatan dan spirit
kepada para murid pada saat itu yang mereka ada dalam ketakutan, dan juga ungkapan itu membuat sukacita sendiri terhadap para murid, sehingga mereka tidak lagi merasa takut terhadap orang-orang Yahudi yang saat itu sangat mengancam keselamatan para murid. Saat Yesus menampakkan diri kepada para murid, pandangan Yesus itu terarah kepada Thomas. Dan Yesus pun berkata kepada Thomas dengan pernyataan pada ayat 27, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak lagi percaya, melainkan percayalah." Ungkapan Yesus ini mau menunjukkan tentang kebutuhan yang diinginkan oleh Thomas. Yang tadi kita sudah jelaskan pada awal bahwa dia membutuhkan bukti yang kuat untuk mempercayai bahwa Yesus bangkit. Dan Yesus sendiri sudah menjawab dia punya kebutuhan dengan memberikan tanda-tanda saat Yesus bangkit, yaitu tangan yang terluka oleh paku dan lambung yang luka karena tertusuk tombak oleh prajurit Romawi pada saat penyaliban di Golgota. Dari penampakan itu sehingga membuat Thomas berkata, "Ya Tuhan dan Allah." Ungkapan ini menjelaskan bahwa Thomas itu dia mengalami perubahan besar dari yang tidak percaya menjadi percaya. Nah, itu merupakan sebuah kesaksian iman dari Thomas akan Yesus yang benar-benar bangkit. Bukan bangkit dari roh, tetapi dari daging secara khusus dalam bentuk wujud manusia dengan tanda-tanda luka yang ada pada Yesus. Meskipun saat Yesus berkata untuk Thomas mencucukkan tangan ke dalam Yesus punya tanda paku dan lambung, Thomas tidak melakukan. Hanya karena dengan perkataan Yesus saja itu membuat Thomas menjadi sangat percaya terhadap Yesus dan kebangkitannya. Perubahan seperti ini mau menunjukkan bahwa Thomas itu dia bukan saja mengalami perubahan secara statis, tetapi secara dinamis. Dan saat sebelum Yesus pergi meninggalkan para murid dan juga Thomas, Yesus mengatakan kepada mereka pada ayat 29, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu merupakan pesan yang ditinggalkan oleh Yesus bagi para murid sebelum nanti Yesus terangkat ke surga. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberikan tema baik mingguan di saat ini, yaitu percaya pada kuasa Yesus yang bangkit. Dan teks bacaan kita di saat ini yaitu Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat 29. Secara tafsir naratif, teks ini menunjukkan tentang identitas orang percaya yang harus mempercayai Yesus walaupun tidak terlihat dalam bentuk fisik. Dan juga teks ini mau menekankan bahwa beta di Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus dengan sungguh walaupun tidak terlihat secara fisik. Dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ada 3 poin penting yang patut beta di Bapak Ibu Saudara katong ketahui bersama dari teks ini. Poin yang pertama, harus menjadi pribadi yang sungguh percaya kepada Yesus walaupun tidak terlihat. Percaya itu merupakan suatu keyakinan utuh bahwa hal itu akan benar-benar terjadi. Jangan seperti Thomas yang
ketika para murid sampaikan kesaksian iman tentang penampakan Tuhan, itu Thomas percaya. Malahan Thomas harus meminta bukti yang kuat untuk mempercayai pengakuan dari para murid. Dan juga pasti di zaman sekarang, kalau sebuah orang percaya ini, ada juga yang disebut sebagai Thomas muda. Dalam mempercayai satu hal, apalagi ketika kalau katong ingin mendapatkan sesuatu itu, katong berdoa for Tuhan, tapi katong pakai cara-cara lain untuk bisa mendapatkan tujuan yang katong inginkan. Hal itu yang membuat katong memiliki sifat sama seperti Thomas, yang percaya akan kebangkitan Kristus, tapi harus membuktikan bukti yang kuat untuk mempercayai ungkapan itu. Padahal Thomas itu seorang dari murid Yesus, yang setiap saat bersama-sama dengan Yesus menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi toh masih membuat dia percaya terhadap kebangkitan Yesus itu. Dan poin yang kedua, jangan pernah takut untuk menghadapi namanya ancaman. Jangan kata seperti para murid, ketika Yesus mati langsung membentuk iman itu hilang akan Yesus. Padahal Yesus sendiri sudah memberikan kuasa para murid untuk bersaksi, termasuk menghadapi ancaman yang terberat sekalipun. Ancaman daripada orang-orang Yahudi, mahkamah agama, dan ahli Taurat pada saat itu yang berkuasa, baik dalam pengadilan Yahudi maupun pengadilan Romawi, yang saat itu merupakan jalur yang Yesus tempuh sampai kepada penyaliban di Golgota. Dan aku sebagai orang percaya masa kini, katong harus meyakini bahwa ketika katong diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, pergumulan hidup, dan ancaman sekalipun, katong harus bisa yakin bahwa ketika katong menghadapi hal tersebut, katong yakin bahwa Tuhan itu akan bersama-sama dengan beta di Bapak Ibu Saudara dan menopang katong untuk menghadapi pencobaan tersebut. Sehingga ketika katong sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, beta yakin dan percaya bahwa katong mampu untuk menghadapi pencobaan tersebut tanpa takut dengan hal-hal yang dapat mengancam atau punya keselamatan. Dan poin yang ketiga, yaitu poin yang merupakan poin yang terakhir, yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita rasa ungkapan ini merupakan janji mesianik atau janji Yesus, bukan saja kepada para murid, tetapi kepada beta di Bapak Ibu Saudara selaku orang-orang percaya di masa kini, kekristenan saat ini, bahwa katong harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan walaupun Tuhan sendiri itu tidak terlihat. Dan lagu yang tadi disampaikan oleh anak-anak SMTPI itu merupakan janji atau pegangan bagi beta di Bapak Ibu Saudara bahwa katong harus meyakini bahwa ketika katong diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, pergumulan hidup, bahkan ancaman, situlah Allah bertindak. Allah peduli terhadap beta di Bapak Ibu Saudara, bukan hanya katong sebagai manusia, tetapi seluruh ciptaan yang Tuhan Allah sudah ciptakan dengan segala baik. Dan diberikan tugas bagi kita di Bapak Ibu Saudara agar katong bisa menjaganya dengan penuh segala baik, supaya ketika katong percaya Allah yang tidak terlihat, itulah yang menjadi iman bagi katong selaku orang Kristen masa kini, agar katong mampu untuk menjalani hidup ke depannya. Apalagi saat ini katong sudah ada dalam minggu keempat di bulan April, dan merupakan minggu terakhir pergumulan beta di Bapak Ibu Saudara. Dan di bulan depan atau sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei, dengan masih banyak pergumulan hidup yang jauh ke depan.
yang masih menjadi misteri bagi beta dan Bapak Ibu Saudara. Nah, justru itu kita harus meyakini bahwa sepanjang bulan kita menghadapi di minggu depan, di bulan yang baru, kita yakin bahwa di situ Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi dan menguatkan beta dan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak dalam menghadapi pergumulan hidup ke depannya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus yang bangkit. Sesuai dengan apa yang kita baca saat ini, itu merupakan sebuah keyakinan bahwa Yesus itu bangkit bukan saja dalam bentuk roh, tetapi dalam bentuk tubuh yang utuh sebagai manusia. Sebagaimana ketika Yesus baru di Taman Getsemani, ia mengalami pergumulan yang hebat. Ia mengalami pergumulan bukan saja ketika ia merasa takut, bukan karena nanti akan menghadapi penderitaan fisik, tetapi yang ia takuti adalah murka Allah atas dosa manusia yang akan ia tanggung. Itu membuat sehingga Yesus itu merasa takut, tapi Yesus berserah penuh kepada Allah bahwa rancangan Allah baginya itu adalah rancangan yang terbaik, dan dibuktikan pada kebangkitan dan merupakan kemenangan iman bagi beta di Bapak Ibu Saudara, bahwa kebangkitan Yesus menandakan bahwa kita punya iman ini gagal. Sesuai dengan Rasul Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus, jika Yesus yang bangkit, maka sia-sialah kita punya pemberitaan. Tetapi bukti nyata yang kita lihat bahwa Yesus itu sungguh bangkit, dan itu dia, dan kebangkitan Yesus itu sudah direncanakan oleh Allah, sehingga ketika Yesus bangkit, iblis pun dikalahkan, dan maut pun sekalipun itu Tuhan hancurkan oleh kebangkitan Yesus. Dan kebangkitannya juga ditandai dengan tanda-tanda alam seperti gelap gulita, tabir bait suci terbelah yang mengartikan bahwa tidak ada lagi pembatas antara manusia dengan Tuhan, tetapi terbelahlah tirai itu menandakan bahwa Yesus dan manusia itu menjadi satu. Dan pengorbanan Yesus itu merupakan cara untuk mempersatukan manusia dengan Allah seperti dahulu semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan mari Bapak Ibu Saudara, teks bacaan Katolik saat ini mau mengajarkan bahwa ketika kita sudah menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus, maka pengorbanan itu harus kita maknai dan kita lakukan, dan kita harus tunjukkan kepada sesama manusia dan juga alam ciptaan. Sehingga ketika kita melakukan hal itu, maka Yesus pun sudah dipuji dan dipermuliakan. Amin. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menguatkan beta dan Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi pergumulan hidup ke depannya. Amin.